Mazmur 42 ayat yang kedua dan yang ketiga menyatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar untuk kita semua? Baik tidak baik keadaan kita, biarlah kita juga boleh terus percaya bahwa ada Allah yang tetap terus memimpin dan menyertai akan kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, saya yakin di tengah-tengah masa yang seperti ini, banyak kerinduan yang kita rindukan dapat terjadi kembali dalam kehidupan kita. Entahkah itu kita rindu bersekutu dengan teman-teman, sahabat kita, ataupun kita pun rindu untuk dapat berlibur, berkunjung keluar kota, mengunjungi setiap keluarga atau teman-teman kita yang jauh di sana. Kita pun juga mungkin merindukan di tengah-tengah pergumulan, tantangan hidup kita, ada keluarga, ada teman-teman, sahabat yang dapat segera hadir tanpa takut dengan adanya ancaman virus COVID-19. Dan di tengah kerinduan-kerinduan kita itu, dan bila hal itu belum juga tercapai, maka kita pun juga dapat merasakan bahwa kita menderita, kita merasakan akan kegelisahan. Mengapa kerinduan-kerinduan tersebut belum juga terpenuhi? Seperti pemazmur di dalam Mazmur 42 ini, dia pun di dalam tantangan, di dalam pergumulan hidupnya, ia merasakan bahwa ia merindukan Tuhan. Dan ada penafsir yang menyatakan bahwa konteks hidup pemazmur adalah ketika ia berada di dalam pembuangan di Babel, di mana ia berada di negeri yang asing dan jauh dari tempatnya untuk beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah kerinduannya kepada Tuhan, ia pun merasakan bahwa Tuhan jauh dalam hidupnya. Bahkan orang-orang sekitarnya, orang-orang asing yang ada di dalam pembuangan itu mengatakan bahwa di manakah Allahmu? Dan ketika kita membaca akan Mazmur 42 ini, ketika kita berusaha memahaminya, disinilah kita dapat menemui bahwa pemazmur di tengah tantangan, di dalam pergumulan, di dalam penderitaan yang ia rasakan, ia pun belajar untuk percaya kepada Allah. Di ayat yang kelima, ia menyatakan di dalam Mazmur ini bahwa ia mengingat akan kebaikan Allah. Bagaimana indahnya ia bersekutu, ia menyembah kepada Allah di rumah Allah di waktu yang lampau. Dan itulah yang menguatkan akan kepercayaannya untuk tetap percaya kepada Allah. Bahkan di ayat yang ke-8 di situ ia pun menyatakan bahwa ia melihat akan kebesaran Allah, akan kasih setia Allah yang juga dinyatakan lewat alam sekitar. Dan bahkan di dalam bagaimana ia belajar percaya kepada Allah di dalam ayat yang kelima, 12, dan di dalam Mazmur 43 ayat yang kelima, di situ pun ia menyatakan kepada jiwanya yang tertekan, kepada kegelisahannya, ia mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam setiap kerinduan kita, dalam tantangan, dalam pergumulan hidup yang kita rasakan bahwa kita menderita pada saat ini, mari ketika kita membaca akan Mazmur 42 ini, mari kita pun belajar untuk percaya kepada Allah. Bahkan ketika kita belajar percaya kepada Allah, mari kita mengingat, melihat bahwa indahnya persekutuan penyembahan kita di dalam Allah. Disitulah kita bisa melihat akan kebaikan Allah yang terus memimpin dan menyertai akan hidup kita. Bahkan kita juga dapat melihat akan kebesarannya yang disaksikan oleh alam sekitar kita. Dan disitulah yang membuat iman kita untuk tetap terus teguh dan berharap hanya kepada Tuhan. Biarlah kita juga boleh terus berdoa dan kita juga boleh terus saling meneguhkan satu dengan yang lain di dalam iman kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu hingga saat ini. Ketika kami mengambil waktu sejenak ya Tuhan,
ketika kami melihat akan kehidupan kami bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, kami tahu bahwa pergumulan hidup, tantangan hidup, penderitaan, itu juga terus berlangsung di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi ya Tuhan, sebagai orang yang beriman, sama seperti pemazmur, biarlah ya Tuhan di tengah bergumulnya kami, di tengah menderitanya kami, biarlah juga ya Tuhan kami tetap boleh belajar percaya kepada Engkau, tetap memandang kepada Engkau ya Tuhan, mengingat akan kebaikan-Mu, mengingat akan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, iman kami bersama ini, biar juga boleh terus dikuatkan oleh Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, sungguh bersyukur untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.